Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadi Ramlan, kelas 7B Farmasi. Saya akan menjelaskan tugas sistem pengantar obat. Soal pertama, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat menurut keadaan fisiknya. Jawaban dibagi 4. Yang pertama itu gas, misalnya anestesi. Kedua, cair, misalnya larutan, emulsi, dan suspensi. Yang ketiga, setengah padat, misalnya krim, salep, jalan pasta. Yang keempat, bentuk padat, misalnya bubuk, butiran, tablet, dan kapsul. Yang kedua, jelaskan perbedaan sistem pengantar obat sesuai dengan rute pemberiannya. Jawabannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, rute oral. Menurut rute yang paling nyaman untuk pemberian obat. Namun, obat-obatan yang diberikan melalui rute ini dapat dimetabolisme dengan first-pass efek atau efek jalur pertama di hati. Yang kedua, parenteral. Menurut rute yang langsung masuk ke tubuh. Rute ini melalui suntikan atau infus secara infravena dan intramuskular, subkutan, intradermal, intraperitoneal, serta implan. Yang ketiga, transdermal merupakan rute yang masuk ke dalam tubuh dengan melalui atau menembus kulit. Sebagian besar bentuk kesediaan setengah padat digunakan untuk ini, termasuk krim, salep, gel, dan pasta. Secara lokal, menurut rute ini, sistem pengobatan dirancang untuk memberikan efek obat lokal dan bukan aktivitas sistemik. Sistem tersebut dapat digambarkan sebagai sistem pengiriman topikal. Rute lain merupakan rute yang masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir. Bentuk sediaan membran mukosa ini telah dikembangkan seperti tablet bukal dan sublingual, suppositoria, tablet vagina, inhaler. Yang ketiga, jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat menurut jenis pelepasan obatnya. Jawaban dibagi 2. Yang pertama, pelepasan segera, yaitu obat dilepaskan segera setelah pemberiannya. Obat larut dalam isi gastrointestinal tanpa bermaksud menunda atau memperpanjang disolusi atau absorpsi obat. Yang kedua, pelepasan yang dimodifikasi, yaitu pelepasan obat yang hanya terjadi beberapa saat setelah pemberian atau untuk jangka waktu lama atau ke target tertentu di dalam tubuh. Yang keempat, jelaskan beberapa contoh sediaan immediate reselse dan delayed reselse. Jawabannya, rilis segera. Contohnya tablet. Pada awalnya tablet perlu dihancurkan. Selanjutnya hancur menjadi serbuk, partikel, dan akhirnya terjadi pelarutan obat. Pelepasan tertunda, di mana menunjukkan bahwa obat ini tidak dibebaskan secara segera, tetap lepaskan saat tertentu. Contohnya tablet salut enterik, di mana waktu pelepasan dicapai melalui lapisan penghalang. Yang kelima, jelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan extended resales. Jawabannya, kelebihan efek yang lebih seragam, meningkatkan efisiensi pengobatan yang dicapai, meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien, penurunan frekuensi pemberian dosis, meminimalkan atau menghilangkan efek samping lokal. Untuk kekurangannya, yaitu proses dan peralatan yang lebih mahal dibutuhkan dalam pembuatan formula ini. Yang kedua, obat yang diabsorpsi pada waktu tertentu dalam saluran cerna tidak dapat diformulasikan dalam sistem rilis diperpanjang. Yang ketiga, penurunan absorpsi obat bisa menunda onset aksi obat. Yang keempat, obat yang ditindaklanjuti oleh enzim di usus mengalami kerusakan enzimatik. Yang kelima, dalam kasus kegagalan yang tidak disengaja dari produk penawaran yang efektif mungkin sulit untuk digunakan. Oke, sekian penjelasan atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Saya Rohadi Ramlan.